Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukutir. Di kesempatan kali ini saya akan bawakan sebuah cerita yang berjudul Bunga Desa yang Dibakar Hidup-hidup di Rumah Kosong. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ini kejadian di kampungku sekitaran tahun 1998. Sebutlah namanya Fitri. Fitri adalah anak remaja yang tumbuh di pondok pesantren yang pulang hanya 6 bulan sekali. Tapi di usianya yang baru menginjak 16 tahun, dia meninggal dengan tragis. Fitri yang sudah lama tidak pulang, tiba-tiba kangen sama ibunya. Dan akhirnya Fitri pun meminta izin ke pengurus pondok untuk pulang ke rumah. Setelah diberi izin ke pengurus pondok, Fitri pun mengasih kabar pada pamannya agar segera dijemput. Tak lama kemudian, pamannya pun datang menjemputnya. Fitri pun buru-buru naik ke motor pamannya. Setelah lama di perjalanan, akhirnya sampai juga di depan rumah. Sesampainya di depan rumah, ibunya sudah menunggunya. Fitri yang melihat ibunya yang sudah menunggu di depan rumah, buru-buru turun dari motor dan langsung memeluk erat ibunya. Siapa sangka itu adalah pelukan terakhir dari sang anak. Dan pada saat Fitri mau melangkahkan kaki masuk rumah, ada yang aneh dengan tatapan kakak tirinya. Dia memandangi Fitri dari bawah sampai atas, tapi Fitri yang membalasnya dengan senyum dan buru-buru menjabat tangan kakak tirinya untuk segera saling. Siapa yang gak akan terpesona dengan Fitri? Fitri yang cantik, tubuh tinggi, kulit putih, hidung mancung, bibir yang imut. Tak salah para warga menyebutnya dengan sebutan bunga desa. Setelah pagi ibunya berpamitan ke sawah untuk memetik cabai. Tapi tumben sekali ibunya Fitri gelisah. Rasanya dia berat sekali meninggalkan Fitri di rumah sendiri. Hingga akhirnya ibunya pun pulang memanggilnya. Fitri, jaga dirimu baik-baik di rumah ya nak. Iya bu, Fitri gak akan kemana-mana kok, cuma di rumah aja. Beberapa kali ibunya menengok ke belakang, seperti ada yang menggajal di hatinya. Dan katanya, malam itu ibunya Fitri bermimpi melihat Fitri menangis, memakai gaun putih. Dan pas jam 2 siang, warga yang hendak pergi ke sawah mencium bau gosong dari arah rumah kosong tersebut. Salah satu warga ini mencari bau gosong itu di halaman rumah tersebut. Tapi tidak menemukan bekas orang yang bakar sampah. Karena merasa penasaran, warga ini pun memberanikan diri masuk. Sesampainya di dalam, dia mendengar rintian orang yang lagi kesakitan. Dengan pelan, dia melangkah dan akhirnya dia dikagetkan dengan adanya wanita yang sudah terbakar tanpa busana. Warga yang melihat kejadian itu buru-buru pergi melapor ke Pak Kadus dan mengasih kabar ke keluarganya. Saat ibunya Fitri yang masih di sawah dikasih tahu sama warga kalau anaknya sekarang lagi mendapat musibah. Buru-buru ibunya pulang dan menghampiri rumah kosong itu. Sesampainya di sana, ibunya berteriak histeris yang melihat keadaan putrinya yang sangat mengenaskan. Sebuah badan sudah terbakar, tapi anehnya rambutnya saja yang tidak ikut terbakar. Tapi saat itu Fitri masih bernafas dan buru-buru pamannya mencari pertolongan agar segera membawanya ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Fitri langsung ditindaklanjuti. Tapi sayangnya, di jam setengah 2, Fitri mengembuskan napas terakhirnya. Dan di jam setengah 3, almarhumah Fitri dibawa pulang dan langsung dimakamkan malam itu juga. Dan setelah pagi,
Polisi tidak henti-hentinya berdatangan ke rumah Fitri untuk menindaklanjuti kasus ini dan akan mengungkap siapa dalang pembunuh Fitri yang sebenarnya. Setelah lama melakukan penyelidikan, akhirnya polisi pun menyimpulkan sebelum terjadinya Fitri dibakar, Fitri diperkosa terlebih dahulu karena polisi menemukan baju dalam Fitri berserakan di lantai dan juga menemukan 2 botol bensin dan korek api. Setelah malam tiba, terdengar tangisan yang begitu sedih di dalam rumah kosong itu. Tidak hanya di rumah kosong itu saja, salah satu warga pun yang meronda malam itu juga melihat penampakan wanita yang berjilbab hitam sedang menangis di kali depan rumahnya Fitri. 2 malam berturut-turut warga merasa takut keluar rumah dan berniat memberitahu ibunya Fitri. Tapi pada saat ibunya Fitri dikasih tahu tentang kejadian-kejadian 2 malam ini, ibunya Fitri marah dan mengusir warga dari rumahnya. "Pergi kalian, tidak mungkin anakku gentayangan. Anakku ahli agama, gak mungkin dia gentayangan." Kakak tirinya Fitri yang mendengar ibunya teriak langsung mengambil ibunya dan bertanya, "Ada apa sih, Bu? Ibu teriak-teriak gak jelas." "Itu para warga. Masa dia bilang adikmu gentayangan? Orang lagi berduka, bukannya prihatin, malah membuat orang semakin stres." Apa gentayangan, Bu?" "Pantesan tadi malam jendela gerak-gerak sendiri dan aku juga sempat dengar orang menangis, Bu. Aku kira ibu yang menangis." "Jangan bilang kamu juga menuduh adikmu gentayangan." Enggak kok, Bu, enggak." "Kenapa mukamu pucat? Kamu sakit?" "Enggak kok, Bu. Andri kurang tidur aja. Masih kebayang muka polos Fitri." "Ya udah, Bu. Andri pamit dulu mau ke kamar." "Ya." Setelah sampai kamar, Andri buru-buru memasukkan pakaian ke dalam koper dan menghampiri ibunya lagi. Bu, Andri pamit pergi dulu." "Mau kemana?" "Andri mau ke Bali, Bu. Di sana ada lowongan kerja untuk Andri." "Andri tidak sendiri kok, Bu. Andri bersama Haris." "Apa kamu gak nunggu adikmu 7 hari dulu? Baru kamu pergi ke sana, nak?" "Tapi, Bu, kalau Andri gak pergi sekarang, lowongan pekerjaan itu akan hangus, Bu. Kesempatan tidak datang 2 kali." Ya udah, kalau itu kemauanmu. Hati-hati di jalan, nak." Setelah berpamitan ke ibunya, Andri buru-buru ke rumah Haris. Sesampainya di rumah Haris, Andri menggedor-gedor pintu rumah Haris. Tak lama kemudian Haris pun membuka pintu dan keadaan matanya yang masih merem. "Riz, masih sempat-sempatnya lo tiduran dengan situasi seperti ini?" Dengan santainya Haris berkata. "Emang kenapa? Muka lo panik seperti itu?" "Siapa yang gak panik? Polisi setiap hari berdatangan ke rumah menindaklanjuti kasus Fitri." "Tenang aja, gak akan ketahuan kok. Kan kita tidak meninggalkan jejak." "Tapi sekarang si Fitri gentayangan." "Apa? Gentayangan? Gak mungkin." "Apanya yang gak mungkin? Para warga sudah melihatnya sendiri. Lebih baik sekarang kamu kemas pakaianmu. Kita pergi bersembunyi ke Bali." Iya." Setelah selesai berkemas, Haris dan Andri pun berangkat ke Bali. Sedangkan ibunya Fitri hanya bisa menangis di rumah, memandangi foto dan buku-buku Fitri di saat ibunya Fitri memeluk fotonya Fitri. Tiba-tiba terdengar suara di arah depan. Orang memberi salam. Buru-buru ibunya Fitri ke depan. Ternyata di depan ada Indah, temannya yang dari kecil sampai sekarang. Ibunya Fitri langsung memeluk Indah dan menyuruh Indah masuk. "Kamu kenapa baru datang sekarang, nak?" Maaf, Bu. Indah baru datang sekarang karena Indah ada kegiatan di pondok."
Kenapa ibu menangis? Ibu boleh bertanya, nak? Iya boleh, Bu. Apa selama ini Fitri mempunyai musuh atau pacar, nak? Setauku Fitri anaknya baik, Bu. Dan dia juga gak terlalu banyak bicara, Bu. Terus siapa yang tega berbuat sekejam ini sama Fitri, nah? Indah juga kurang tahu, Bu. Karena selama ini Indah kenal Fitri. Fitri belum pernah menceritakan kalau dia punya pacar atau musuh. Setelah lama berbincang, akhirnya Indah pun pamit pulang. Maaf, Bu, ini udah sore. Indah pamit pulang dulu ya. Nanti kapan-kapan Indah kesini lagi. Iya, tapi nak Indah janji kalau Indah pulang dari pondok, Indah sering-sering datang mengunjungi ibu ya. Insya Allah, Bu. Ya udah, Indah pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nak. Hati-hati di jalan. Akhirnya Indah pun pulang. Tapi ada yang aneh. Dari tadi dia keluar dari rumah Fitri serasa ada yang mengikuti. Sesampai di rumahnya, bertepatan dengan berkumandangnya azan maghrib, Indah buru-buru mengambil air wudhu dan segera melaksanakan sholat bersama kedua orang tuanya. Setelah selesai sholat, Indah pun memutuskan masuk ke dalam kamarnya. Baru saja dia masuk, Indah dikagetkan dengan suara orang minta tolong dari arah jendela. Tak hanya itu, dia pun menemukan tulisan di meja belajarnya yang berisi, "Mereka membunuhku, mereka pembunuhnya." Indah yang kaget, sontak berteriak memanggil-manggil kedua orang tuanya. Tapi pada saat orang tuanya masuk, Indah sudah ditemukan tergeletak pingsan di lantai. Buru-buru kedua orang tuanya mengangkatnya ke kasur. Tapi malah Indah berteriak-teriak dengan kencang dan berkata, "Mereka membunuhku, mereka pembunuhnya." Dah, Indah bangun, nak. Jangan-jangan Indah kesurupan, Pak. Tolong Bapak jemput Ustadz Mahmudin agar segera meruqyahnya. Iya, Bu, Bapak akan segera pergi. Akhirnya bapaknya Indah dan Ustadz Mahmudin dan langsung meruqyah Indah. Saat Indah diruqyah, hanya bisa berteriak bilang mereka pembunuhnya. Mereka membunuhku. Dan akhirnya Ustadz Mahmudin pun memegang bunuh-bunuh Indah dan bertanya, "Maaf, ini siapa di dalam tubuh Indah?" "Mereka membunuhku. Mereka pelakunya." "Iya, siapa mereka yang membunuhmu? Ini Fitri kan di dalam tubuh Indah?" "Mereka membunuhku, Pak Ustadz." Tiba-tiba tubuh Indah melayang. Segera Ustadz Mahmudin menangkapnya. "Lebih baik kamu katakan, Fitri, siapa yang membunuhmu, agar kami bisa membantumu. Dan kamu juga bisa segera tenang di alammu." "Mereka kakak-kakakku, Pak Ustadz." Setelah berkata seperti itu, Fitri pun keluar dari tubuhnya Indah. Setelah pagi, Pak Ustadz Mahmudin pun menghampiri ibunya Fitri dan menceritakan kejadian semalam. Tapi ibunya Fitri gak percaya. Dan akhirnya ibunya Fitri menyetujui saran polisi agar makam Fitri dibongkar dan diotopsi ulang. Dan pada malam berikutnya, suara mobil ambulan dan suara mobil polisi memasuki pemakaman umum begitu riuh. Dan akhirnya jenazah Fitri pun diangkat dan diotopsi kembali. Setelah selesai, akhirnya Fitri pun disolatkan ulang dan langsung dimakamkan kembali. Setelah 3 hari menunggu hasil otopsi, akhirnya keluarlah hasilnya yang menyatakan pelaku utama adalah Andri, kakak tiri korban. Tapi dia tidak sendiri, melainkan dibantu oleh seorang. Ibunya Fitri yang mendengar penjelasan polisi berteriak histeris. Dia tidak menyangka anak yang dibesarkan dengan kasih sayang bisa berbuat sekejam ini pada anak kandungnya sendiri.
Warga yang mendengar berita itu, kalau Andri lah dalang pembunuh itu geram. Mereka ingin menjemputnya ke Bali dan membakarnya hidup-hidup seperti yang mereka lakukan terhadap Fitri. Tapi polisi dan paman Fitri melarangnya main hakim sendiri. Dan pada akhirnya polisi pun menemukan kos Andri di Bali. Tibanya di kos Andri, polisi akhirnya menggedor-gedor pintu kosnya. Setelah lama menggedor, Andri pun keluar dan polisi langsung menangkapnya. Tapi saat Andri sempat memberontak dan melarikan diri. Dan akhirnya pun dia ditembak di bagian kedua kakinya. Sedangkan Haris langsung menyerahkan diri. Setelah sampai kantor polisi, mereka berdua dilayangkan pertanyaan apa tujuan dan penyebab mereka tega membakar adik mereka sendiri. Mulai dari Andri. Saudara Andri, apa motif dan tujuan Anda memperkosa dan langsung bakarnya? Saya jawab dengan jujur. Saya tidak mau melihat Fitri dimiliki oleh laki lain. Sebelum itu terjadi, saya memilih memperkosanya dulu. Tapi pada saat saya selesai melakukan itu, tiba-tiba Fitri mengecam saya kalau dia akan melaporkan saya ke keluarga dan pihak yang berwajib. Saya yang panik dan akhirnya mendapat ide menyuruh Haris membeli 2 botol bensin dan langsung menumpahkannya ke badan Fitri dan langsung menyalakan korek api. Setelah itu aku buru-buru pulang ke rumah dan seolah-olah tidak tahu apa-apa. Kamu Haris, apa motif dan tujuan kamu melakukan itu? Saya kesal Pak, karena Fitri pernah menolak cintaku dengan alasan dia dari kecil sudah menganggapku sebagai kakak kandungnya sendiri. Dan dia juga masih fokus untuk menuntut ilmu dulu. Bukankah kamu sepupunya Fitri? Anak dari saudaranya ibunya Fitri? Kenapa kamu tega sekali berbuat seperti ini? Bukannya seharusnya kamu menjaga dan melindunginya, bukannya malah sebaliknya? Iya Pak, kami hilap. Dan pada akhirnya mereka berdua dijatuhkan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Dan itulah akhir dari ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Oh iya, untuk kalian semua yang mempunyai cerita horor atau misteri, bisa langsung DM akun Instagram saya yang sudah saya sertakan di link deskripsi. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita baru berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.